Jawabannya sudah pasti aku dan aku gitu. Yang kedua mungkin yang paling receh di tim kita tuh namanya Mirza. Jadi ternyata sisi recehnya ini tuh applicable kemana-mana ya. Ini dari ditanggalin direkam ya, itu 40.000. Kenapa gelinting ya? Hai. Halo. Hai. 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 Halo. Enggak sih, kita harus menyambut 2023. Ya Mas Boy mana sedih ya? Biasa aja. Enggak sih. Biasa aja. Mendobrak peraturan deh, pokoknya semuanya sih sebenarnya anak-anak kreatif. Ada Bella, ada Reza, ada Haki, ada Nanda, ada Hikmah, dan teman-teman produser semuanya sih. Jadi ya kalau misalkan kreatif jalan sendiri juga nggak bakalan bisa jadi konten atau jadi sebuah karya. Jadi sebenarnya semuanya, nggak cuma 3 orang. Semuanya dong, aku nggak bisa pilih 1 dan 2 dan 3. Semuanya berperan penting buat keberlangsungan video, dan apalagi kerjasama dengan teman-teman yang lainnya, juga diriku sendiri, bantu pekerjaanku juga, semuanya sangat berperan penting. Bingung sih, kalau gue jawabnya gue sendiri pertama. Kedua adalah Tuhan, ketiga adalah Medio. Karena apa? Karena gue ngerasa nggak ada 3 atau 2 gitu. Karena gue ngerasanya sama bekerja itu bareng-bareng gitu. Mulai dari desain, audio, grafis, video gitu. Jadi nggak ada spesifik gitu. Jawabannya sudah pasti aku dan aku gitu. Ada beberapa orang lah ya yang ya kalau nggak di-mention bukan berarti tidak berkontribusi, tapi ada beberapa orang yang menurut gue luar biasa lah gitu. Yang pertama Dava. Menurut gue dia punya kedewasaan sebagai Pak Lid, kita bilangnya dia Pak Lid kalau di internal, itu melebihi dari umurnya. Dan dia yang bertanggung jawab untuk semua produksi, audio, video, dari mulai dia intern sampai kemudian kita hire dia untuk menjadi full time. Yang kedua mungkin yang paling receh di tim kita tuh namanya Mirza. Jadi ternyata sisi recehnya ini tuh applicable kemana-mana ya. Ya bikin konten, terus kemudian ide-ide kreatifnya untuk di medsos juga keluar gitu. Dan mungkin tahun ini dia paling intens hubungannya sama CS Google. Terus Reza dan Ica, jadi buat gue mereka berdua juga udah step up to the game ya. Di luar dari bikin hal-hal di luar dari kerjaan rutinnya, dan banyak observasi, sense of curiosity-nya juga udah lebih terasa dengan baik. Jadi buat gue sih kayak itu sangat patut diapresiasi. Ada lagi itu mungkin Sam, itu our designers actually. Dia saat ini masih proses berskripsi ya, tapi udah ambil data segala macam, dan di tengah semua skripsi ditolak 3 kali gitu ya, dosennya drama, like we all know right di Indonesia. Dan dia masih mampu menyelesaikan hampir sebagian besar semua kerjaan yang krusial di saat deadline, dan dengan tenggat waktu yang sesuai gitu. Jadi gue very appreciate banget. Dan ya Risti, Allen, Iko, ya 3 Musketeers yang gak usah disebut panjang lebar lah, you know, kalian udah tahu lah kontribusinya udah luar biasa di selama di 2022 ini. Hampir semua project ya, karena gue mikirnya project ini adalah program gue sendiri. Yang pertama adalah Tinggal Nama, ada Kamsia Gia Korea, ada Kosanhai, ada Anyaman Jiwa, terus ada Tinggal Nama. Itu adalah project yang menurut gue terbaik gitu. Apalagi beberapa project gue juga ada beberapa klien yang masuk. Cuan. Kamsia Gia Korea, karena gue nggak pernah berpikir bahwa kita akan bikin konten Korea secara spesifik, dan I don't know, it was so fun doing it gitu. Bikin podcast sama salah satu perusahaan provider. Nah itu tuh ini banget, banyak dramanya, tapi seru abis karena banyak juga ternyata ilmu-ilmu dan insight yang bisa didapetin dari narasumber.
project yang mendatangkan cuan. Semuanya pokoknya yang ada klien mungkin ya, karena pressure-nya bukan cuma dari program doang, dari idealisme kita sebagai produser Nento Medio aja, tapi ini ada apa ya, maksudnya ada insight juga dari atau goals yang harus dicapai oleh klien juga yang harus kita sesuaikan. Project paling berkesan itu salah satunya nge-handle klien provider di tahun 2022. Karena banyak hal yang dipelajarin sih di sana, terus kolaborasinya juga itu karena project pertama aku sama pihak eksternal kayak gitu sih. Kayaknya outing Medio sih. Di outing Medio itu kan aku jadi mandor tuh. Jadi Bunda Korlap. Kalau dari diri sendiri sih sebenarnya pengen banget bisa lebih expand lagi soal skill dan juga leadership sih. Dapat revenue yang lebih besar daripada tahun 2022. Terus pastinya lebih baik lagi, makin banyak karyanya yang bisa dinikmati sama pendengar sama klien juga. Terus kalau dari aku sendiri di 2023 semoga aku bisa lebih berkembang dari 2022 sih. Kalau dapat pacar boleh? Enggak ya? Kayaknya lebih berkembang lagi secara soft skill dan hard skill dan skill lainnya. Oke, kalau untuk diri gue sendiri yang pertama yang pasti sehat, bahagia, bahagia dari fisik sama jiwanya juga harus bahagia gitu kan. Terus kalau untuk Medio, please dong klien masuk iklannya ke sini biar kita bisa dapat cuan. Karena itu adalah salah satu impian aku. Ya, bisa langsung klik tombol share, subscribe, like, juga bisa ngasih sponsor, langsung hubungin. Itu biasanya di bawah ada di deskripsi ya. Oke. Harapan buat gue sendiri, gue akan lebih melatih sense of leadership gue dan melatih kembali sisi curiosity gue, menajamkan kembali, sama melatih sense of humility. Dan harapannya buat Medio, tentu kita semakin berani explore hal baru, dapat project-project yang luar biasa lagi, amin. Dan apa ya, lebih sukses lagi sama tim-tim yang sekarang. Semoga semuanya berjalan sesuai goals di 2023 nanti. Semakin banyak hal yang bisa kita improve, kontennya juga semakin berkembang, semakin banyak audiensnya dan yang kenal Medio juga pastinya. Karena Medio relatif masih baru ya, dan juga podcast ini kan sebenarnya medium yang paling telat berkembang nih dibanding video. Jadi ya untuk mendapatkan kayak janji meeting dan segala macam itu sama klien kita masih cukup kesulitan. Jadi kadang-kadang ada rasa jelek gitu kalau kayaknya nggak ada jawaban gitu, atau gimana gitu. Jadi kayak ya tapi harus keep fighting and keep trying. Downsnya itu adalah susah banget ngobrol koordinasi sama beberapa divisi gitu. Karena kan Medio ini kan ibaratnya kayak penengah nggak sih, penengah radio, penengah dari Kompas TV, lah ya, iya pokoknya tengah-tengah lah kita. Itu sulitnya sih kayak gitu. Achievementnya memperkenalkan Medio kali ya di Spotify bareng-bareng gitu. Iya, kalau tahun lalu kita masih kayak ya udah gitu, indie. Nggak ada yang tahu Medio itu apa gitu kan. Maksudnya orang masih kesulitan untuk develop produknya juga. Terus orang belum banyak yang tahu. Sekarang walaupun belum banyak yang tahu, setidaknya kita sudah kesana kesini, orang udah mulai memperkenalkan Medio gitu ya, setahun. Itu achievement juga sih. Betul. Terus beberapa program aku juga menjadi top episode, top podcast. Gitu sih. Kalau dari sisi project, kalau dari gue sendiri mungkin APMF ya, Asia Pacific Media Forum ya, itu kayak Ellen, itu project yang sangat berkesan karena pertama kalinya Medio tuh ada di panggung conference, kayak kita dibikinin booth untuk sama KG Media di situ untuk bisa branding. Jadi itu kayak akses pembicara internasional yang mungkin susah didapetin, kita bisa dapet di situ. Kalau dari kreatif mungkin ini YouTube itu growth-nya gokil. Lumayan. Sekarang ini dari ditanggalin di direkam ya, itu 40.000. Wah.
Nama gelinding kan? Aduh, jadi 4.000 doang dong. Iya kayak gitu emang banyak kebantu sih. Terima kasih ya teman-teman untuk dukungannya. Kamsahamnida. Pertanyaan lulus ini ternyata visual media itu mencapai nomor 1 di Indonesia dari podcast. Dan ini risetnya barusan aku buat. Itu. Jadi kayaknya pencapaian dari kami itu website media sih. Sosmed juga berkembangnya pesat banget. TikTok kita udah belasan ribu yang follow juga. Terus Instagram juga udah ribuan. Kenapa dah? Gak joget TikTok. Jadi semuanya juga banyak kolaborator juga. Jadi itu seneng banget sih, achievement keren lah anak-anak media ini. Keren. Semoga tahun depan akan menjadi tahun yang lebih baik. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Buat sobat medio, Jangan lupa untuk tonton konten kita lainnya. Di YouTube Medio by KG Media. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, serta subscribe. supaya nggak ketinggalan cerita memori bersama tim Medio berikutnya. See you di episode selanjutnya. Bye bye.